Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 86 Turnamen Sekolah, Bangsawan Theobald vs Bangsawan Tidak Murni Blue. Sungguh pertarungan yang hebat. Aku tidak bisa mengikuti gerakan para peserta. Itu juga pendapatku. Pertama-tama, aku percaya peserta B telah menjatuhkan sihir peserta Fauner, dan secara bertahap mendekatinya. Setelah itu, ia kemudian mengambil langkah samping yang sangat cepat di tempat, dia menyesatkan Fauner dan pergi mengelilinginya, dan melemparkan pukulan cemerlang ke mahkotanya. Itu adalah langkah yang tidak dapat dibayangkan untuk seorang siswa. Petik 2. Siapa kamu? Apakah kamu benar-benar Michael? Kamu bahkan tidak bisa menjelaskan dengan baik sampai sekarang, bukan? Kenapa tiba-tiba kamu menjelaskan dengan sangat detail? Juga, jika kamu melihat level pertandingan sejauh ini, pertandingan B jauh lebih tinggi, bukan? Aku bisa mengikutinya dari awal, tapi aku benar-benar tidak berharap Michael bisa benar-benar mengikuti pertandingan berkecepatan tinggi dengan matanya. Michael-san, kamu bisa mengimbanginya. Ini bukan masalah besar. Selain itu, jika dibandingkan dengan kuda kesayanganku, kuda meteor, kecepatan apapun akan menjadi lambat seperti siput. Petik 2. Aku mengerti. Baiklah, mari kita beralih ke pertandingan berikutnya. Petik 2. Dia mengganti persneling begitu cepat. Kamu sama sekali tidak boleh melambat. Tapi sekarang aku ingat, bukankah dia pemenang Royal Capital Cup sebelumnya? Dia mengatakan kuda meteor setelah semua. Mungkin dia ada di salah satu tempat ketika aku memenangkan piala. Aku tidak bisa naik podium karena Rurune kaget karena tidak mendapatkan Bahamut itu. Aku hanya memeriksa orang yang memenangkan Bahamut untuk menanyakan apakah kami dapat mengubah hadiah kami dengannya. Mengesampingkan itu, siapa kamu sebenarnya? Michael, seorang petualang, mungkin. Bahkan jika itu yang terjadi, Barnasan sepertinya tidak mengenalinya, jadi peringkatnya tidak setinggi itu, atau dia mungkin tidak menerima kues yang sulit dan sebagainya. Karena jika kamu dari kota itu, pangkat dan semacamnya tidak ada artinya sama sekali. Melanjutkan pertandingan, ini adalah peserta Theobald dari kelas S versus peserta dari kelas F. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari yang ini. Petik 2. Apakah kamu begitu peduli untuk menguraikan? Sebenarnya, peserta Theobald adalah pangeran pertama Kekaisaran Kaiser, dan peserta Blue adalah pangeran kedua. Namun, di antara kami, ibu terhormat peserta Blue adalah orang biasa, sehingga sebagai saudara tiri, hubungan mereka tidak dapat dikatakan sebagai hubungan yang baik. Petik 2. Aku mengerti. Namun itu bukan hanya di antara kita sekarang, kan? Petik 2. Semua orang, lupakan apa yang aku katakan. Bukankah itu terlalu mustahil? Yah, bagaimanapun juga, bukankah ini terasa seolah-olah kegelapan suatu negara akan meluap dalam pertandingan tunggal ini? Membawa konflik nasional ke akademi, sialan. Petik 2. Aku lebih terkejut dengan seberapa banyak mulutmu yang tak T6R control. Michael, kamu ada di mana sekarang? Lily-san, apakah kamu baik-baik saja? Kamu berkelahi dengan Kekaisaran Kaiser yang hampir tidak memiliki reputasi baik menurut pendapatku. Sementara aku merenung, Blue dan bocah berambut pirang itu saling berhadapan. Dia adalah Theobald, kakak lelaki Blue. Senjata mereka sama, pedang panjang. Kalau dipikir-pikir, Al mengatakan dia akan membuat nilai Theobald menjadi 0, bukankah begitu? Kakak laki-laki, jangan sombong, kamu dengar. Kamu putus sekolah. Dia yang terlemah di antara kita kelas S. Petik 2. Wow, tidak pernah terpikir bahwa hari aku mendengar kalimat, dia yang paling lemah di antara kita, dalam kehidupan nyata akan datang. Aku akan mengalahkanmu. Hah? Bajingan, sejak kapan kau menjadi sesombong itu? Kamu petani berlumuran lumpur yang rendah. Petik 2. Petik 2, aku benar-benar tidak bisa menghadapi wajah itu. Membuatku ingin mengacaukannya, Nen. Oh itu benar, aku baru saja memikirkan ide yang bagus. Jika aku mengingatnya dengan benar, ada pelayan di tempat ibumu, namanya Lilian, bukan? Petik 2. Petik 2 tanda seru. Dimengerti. Setelah aku kembali ke negara itu, aku akan mempekerjakannya sebagai pelayan pribadiku. Aku hanya melihatnya sekali, tapi setidaknya wajahnya baik. Aku akan membuatnya banyak melayaniku.
Petik 2. Bajingan. Blue mengubah sikapnya beberapa saat yang lalu dan memelototi Theobald begitu keras sampai-sampai dia bisa membunuh orang dengan tatapannya. Aku tidak tahu keadaan sekitar, tapi dia cukup rendah. Saat aku tanpa sadar mengerutkan kening, Saria, yang telah mengawasinya membuka mulutnya. Tidak mungkin. Maksudku, orang itu sama sekali tidak baik sebagai laki-laki. Ia hampir sama, jika tidak, dia lebih rendah dari orang-orang yang datang kepada kita saat itu. Petik 2. Bagaimana dengan Blue? Dia baik-baik saja. Petik 2. Insting liar itu menakutkan. Sementara aku gemetaran oleh diriku sendiri, Agnos berteriak. Kamu bodoh. Jangan mendengarkan apa yang dia katakan. Di mana sikapmu yang biasanya tidak kusukai? Petik 2. Agnos. Jangan khawatir, kocok saja dia menjadi bubur hingga dia tidak akan berpikir untuk melakukan sesuatu yang aneh. Petik 2. Sorakan itu salah pada banyak tingkatan. Tidak, dalam arti tertentu, itu mungkin benar. Menerima sorakan Agnos, Blue membelalakkan matanya sejenak tetapi segera kembali ke senyum longgarnya yang biasa. Kamu benar, seperti yang kamu katakan. Dia setuju untuk itu. Tidak bisakah kamu melakukannya sedikit lebih damai? Saat aku dengan agung membalas dalam hatiku, Agnos memanggilku. Aniki. 1 atau 2 kata darimu juga tolong, Aniki. Petik 2. Kalau begitu. Dengan tegas, aku mengucapkannya pada Blue. Hancurkan dia. Apakah aku mengatakan hal yang sama? Aku tidak mengerti mengapa aku mengatakan itu. Blue menjadi terkejut setelah mendengar kata-kataku, tetapi kemudian dia memperdalam senyumnya. Sebagai seorang pendidik, bukankah menyuruhku untuk menyelesaikannya dengan damai adalah saran yang normal? Kamu menyetujui hal yang sama beberapa saat yang lalu, bukan? Benar-benar tuduhan palsu yang keterlaluan. Bagaimanapun, aku tidak perlu khawatir tentang dia. Aku memutuskan untuk menonton pertandingan dengan pikiran tenang. Sekarang, meskipun kedua belah pihak telah menyebarkan percikan api di antara mereka, mari kita mulai sekaligus. Peserta Theobald versus peserta Blue, mulai. Seiring dengan sinyal lilisan, Blue mengayunkan pedangnya. Pada saat itu, tebasan keluar dan bergegas menuju Theobald. Apa? Peserta Blue meluncurkan tebasan terbang. Dari apa yang bisa kulihat, itu bahkan bukan skill. Akhirnya menjadi lebih diragukan apakah mereka murid atau bukan. Yang mengejutkanku adalah, melepaskan tebasan terbang itu tidak normal. Louis telah melepaskan tebasan seperti itu berkali-kali, meskipun kamu gorengan kecil, jangan terbawa suasana. Namun, Theobald menghindari tebasan itu dengan mudah. Slash dengan ringan mencungkil tanah kosong lalu selesai. Theobald yang telah menghindari tebasan itu mengarahkan tangan kanannya ke arah Blue. Thunder Lance. Petir yang berbentuk tombak berangkat menuju Blue dengan kecepatan tinggi. Setelah entah bagaimana menghindarinya, Blue sekali lagi melepaskan serangan terbang. Namun, serangan itu terbang ke arah yang salah, bahkan tidak dekat dengan Theobald. Kamu bahkan tidak bisa membidik dengan benar. Kamu gorengan kecil. Thunder Circle. Petik 2. Kali ini, Theobald mengangkat lingkaran petir yang berputar cepat dan meluncurkannya ke Blue dalam jumlah besar. Peserta Theobald. Sungguh sihir yang luar biasa. Petik 2. Thunder Circle, jika aku mengingatnya dengan benar, itu adalah sihir atribut petir menengah. Petik 2. Kamu tidak berkomentar langsung di tengah pertandingan sampai sekarang, kan? Sungguh, ada apa dengan perubahan hati yang cepat itu? Yah, itu tugasmu jadi aku tidak bisa banyak mengeluh. Blue terus menghindari lingkaran sengatan listrik yang menghantam kulitnya, dan yang tidak bisa dihindarinya, ia memotongnya dengan pedangnya dan melepaskan tebasan terbang lain untuk melakukan serangan balik. Namun, tebasan itu terbang ke arah yang salah lagi. Apa yang salah? Itu tidak akan menyenangkan jika kamu hanya melarikan diri, kamu tahu. Lakukan yang terbaik untuk menjadi marmut percobaan sihirku. Petik 2. Semua orang dari kelas S ingin melakukan eksperimen sihir pada orang lain. Mereka terlalu berlebihan. Sementara aku tidak sadar memikirkannya, pertandingan buntu, karena tidak ada serangan Theobald yang terhubung, dan Blue terus memotong ke arah yang aneh. Kamu bajingan berdarah kotor, kamu berani menentang aku, kaisar berikutnya. Orang biasa sepertimu harus merangkak dan mandi di lumpur seperti bagaimana orang biasa melakukannya.
Petik 2. Theobald meluncurkan berbagai jenis sihir, dalam upaya untuk mencoba mengubah situasi bahkan sedikit, tetapi Blue menanganinya dengan terampil. Selain itu, mungkin Blue berencana untuk merebut kondisi kemenangan dan mencoba mengambil pertaruhan, sedikit demi sedikit, ia menempuh jarak dengan Theobald. Berdiri di hadapanku, matilah kamu Bajingaaan. Mungkin karena dia ditakuti oleh Blue yang lambat laun mendekat, Theobald mengangkat teriakan kemudian mengulurkan kedua tangannya ke arahnya. Bersyukurlah, ini hadiahku untukmu. Triple chess. Petik 2. Petik 2 tanda seru tanda tanya. Kemudian, bola api, bola angin, dan bola guntur, mereka bertiga bergegas menuju Blue dengan kecepatan tinggi. Blue terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya dan mencoba menghindarinya. Namun, kamu bodoh. Sihir ini akan terus mengejarmu sampai menyentuhmu. Petik 2. Sihir yang Theobald telah luncurkan adalah sihir tipe pengunci yang akan mengikuti target tanpa henti. Begitu Blue menyadarinya, ia segera mengubah tujuannya dan menyerbu ke arah Theobald. Peserta Blue. Apakah dia menyerah untuk mengatasi sihir dan menyerbu peserta Theobald sekarang? Petik 2. Tidak, bukankah itu lebih seperti dia mencoba membuat peserta Theobald merasakan sihirnya sendiri? Awalnya, dalam pertarungan antara pengguna sihir, kamu hanya perlu mengangkat dinding dan membuat sihir itu menabraknya, tetapi tampaknya, dia sepertinya tidak dapat menggunakan sihir. Petik 2. Begitu ya, jadi Blue mungkin berpikir seperti itu. Namun, Blue bisa menggunakan sihir sekarang. Jika dia menggunakannya, dia bisa dengan mudah melewati situasi ini. Tapi, entah kenapa, Blue bahkan tidak mencoba menggunakan sihir. Untuk sesaat, aku curiga bahwa Blue menganggap enteng lawannya, tetapi sepertinya tidak demikian. Seharusnya ada alasan untuk itu, tetapi aku tidak tahu apa itu. Betapa bodohnya dirimu. Kamu tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari sihir itu. Jika kamu patuh menyerah, aku mungkin memaafkanmu, kamu tahu. Petik 2. Petik 2, Blue tidak tergerak oleh provokasi Theobald dan terus mengejar dia. Dan dengan demikian, mungkin karena waktu untuk berjudi telah tiba, Blue melompat ke Theobald dengan semua kekuatannya. Namun, untuk berpikir kamu akan melompat ke udara, dengan ini kamu tidak dapat melarikan diri lagi, kan? Sekarang, jatuhlah. Triple chess. Petik 2. Sekali lagi, 3 bola atribut mengejar-mengejar Blue yang tidak punya tempat untuk melarikan diri di udara. Selain itu, Theobald dengan tegas melompat kembali dari tempat itu agar tidak terjebak oleh ledakan. Tidak ada yang meragukan kemenangan Theobald atas pertandingan ini. Ya, kecuali kita. Sekarang, dicerahkan dengan tenang, namun masih dengan ganas tersenyum. Yang mengejutkanku, ketika Blue memutar tubuhnya di udara, dia menginjak-injak sihir yang datang ke arahnya dengan sihir atribut angin tunggal yang dia kerahkan. Saat sihir itu menabrak telapak kakinya, kejutan besar terjadi. Namun, pada saat yang sama, Blue bergegas keluar darinya, dan karenanya jarak antara dia dan Theobald berkurang sekaligus. Dibantu oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba, Blue yang maju dengan kecepatan luar biasa membuat Theobald panik total dan membuatnya berusaha melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tapi, mengangkat teriakan yang menyedihkan, Theobald jatuh di tempat. Karena ada lubang besar yang dibuka karena tebasan Blue yang terus-menerus sepanjang waktu ini. Theobald telah memanjakan dirinya mengejar Blue dan benar-benar lupa memeriksa pijakannya sendiri. Dengan kakinya yang diambil, Blue dengan mudah mendekati Theobald yang jatuh, berbalik, memegang keras seragamnya, dia menjadikannya perisai untuk sihir yang akan datang. Kakak laki-laki, hadiahmu terlalu kasar, jadi aku akan mengembalikannya padamu. Berhantii. Raungan Theobald berakhir dengan sia-sia, dan semua peluru sihir langsung mengenai dirinya. Ketika asap menghilang, ada Blue yang tidak terluka dan Theobald yang hangus. Tidak peduli siapa yang melihatnya, hasilnya jelas. Pemenang, peserta Blue dari kelas F. Lilisan berkata begitu dengan kegembiraan dia tidak bisa bersembunyi. Dan kemudian Blue melirik Theobald yang hangus, mengerutkan alisnya, lalu membuangnya. Dia kemudian mengambil sapu tangannya dan menyekat tangannya seolah mengatakan itu kotor. Kakak, seorang lelaki bangsawan dengan darah biru sepertimu tertutup lumpur loh. Ini mungkin hanyalah penghiburan, tapi tolong bersihkan dirimu dengan ini.
Petik 2. Dia melemparkan sapu tangan yang dia gunakan untuk menyekat tangannya ke Theobald, Blue lalu membalikkan tumitnya dengan anggun. Chapter 87 Turnamen Sekolah, Anak Terkuat di Sekolah vs Otak-Otot Bermasalah. Man, ini peristiwa yang mengejutkan. Kelas S didorong kembali oleh kelas F. Bukankah ini hasil yang benar-benar tak terduga? Petik 2. Tidak berarti kelas S itu lemah, itu siswa dari kelas F yang terlalu kuat. Aku mengerti. Aku tidak mengerti. Setelah pertandingan Blue berakhir, pertukaran itu terjadi antara Michael dan Lilisan. Sebelum aku menyadarinya, bahkan murid-muridku berubah menjadi sesuatu yang konyol. Yah, aku bisa melihat hasilnya bahkan sebelum aku mengajar mereka. Tidak, aku tidak menangis. Ketika Blue kembali dari pertarungannya, dia menghadapi Agnos dan mengayunkan tinjunya. Aku akan menyerahkannya padamu. Ya, serahkan padaku. Kemudian, mengikutinya, Agnos mengacungkan tinjunya sendiri dan menabrakkannya ke Blue. Apa ini? Teriakan masa muda menggema ke telingaku. Aku sangat iri. Sebaliknya, kalian biasanya berselisih satu sama lain, tetapi kalian sebenarnya akrab bukan? Sungguh, anak-anak yang tidak jujur. Lakukan lebih banyak. Ketika aku dengan santai menolehkan kepalaku ke sisi kelas S, guru yang selalu mengeluarkan sarkasme dari waktu ke waktu berubah mengeluarkan keringat. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka pasti curang. Moderator, mereka curang. Petik 2. Oh, kami dituduh melakukan sesuatu yang tidak kami lakukan. Guru dari kelas S berteriak ketika meludah kemana-mana. Tetapi moderator mengabaikannya dan melanjutkan. Sekarang, mari kita beralih ke pertandingan berikutnya. Dalam pertandingan berikut, dia adalah kakak lelaki peserta Geonis dari kelas A, peserta Robert akan tampil. Petik 2. Hope, siswa yang menunjukkan kekuatan luar biasa dalam pertandingan antara kelas A dan kelas C. Jika dia kakak laki-laki siswa itu, kita bisa berharap pertarungan yang bagus. Petik 2. Yang mengejutkanku, lawan Agnos adalah putra Ranzesan, Robert. Saat aku memiringkan kepalaku, bertanya-tanya murid macam apa dia, Blue yang baru saja kembali dari pertandingan menyeringai. Ini yang terburuk. Mengapa? Seiichi Sensei mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Robert berada di puncak kelas S, dengan kata lain, orang terkuat di akademi. Jadi putra Ranzesan sangat luar biasa. Saat aku memikirkan itu, seorang Ikemen super dengan rambut pirang dan mata biru dengan udara dingin di sekitarnya berdiri di stadion. Bagaimana aku mengatakannya, sama seperti Blue, ia memiliki aura seorang raja. Bagaimanapun, aku bisa merasakan atmosfer mulia semacam itu darinya yang sangat berbeda dari orang biasa sepertiku. Sementara aku secara tidak sengaja kewalahan oleh suasananya, Blue berkata bercampur dengan desahan. Selain itu, Robert adalah satu dari sedikit orang yang memperlakukan kami dengan normal. Jujur, itu memiliki afinitas yang buruk denganku. Petik 2. Petik 2. Ini sangat disayangkan. Tidak, ini memang pertarungan, dan karena Agnos yang sedang kita bicarakan, dia tidak akan tenang terhadap lawannya, tapi tetap saja, itu adalah lawan yang sulit untuk dilawan. Dan kita masih memiliki keadaan kita sendiri. Membawa senjatanya sendiri, tongkat pemukul, di bahunya, Agnos berdiri di stadion. Untuk berpikir aku harus bertarung melawanmu seperti ini. Aku sangat menyesal bahwa kami, kelas S, telah membuat kalian merasa sangat tidak senang selama ini. Maafkan aku. Saat dia menghadapi Agnos, Robert menunduk. Aku tidak keberatan, itu akan bohong jika aku mengatakan itu, tapi aku tidak punya dendam terhadapmu. Bahkan jika aku secara pribadi dapat ditoleransi, juga benar bahwa aku tidak bisa menekan orang-orang di sekitarku. Ya, tidak seperti aku dalam posisi bisa melakukannya di kelas S. Robert menghembuskan nafas yang berisi rasa letih dan heran. Meskipun dia dikatakan sebagai yang terkuat di akademi, aneh bahwa dia bukan tokoh sentral dalam kelas S. Tidak, karena itu kelas S, itu tidak aneh, kan? Mari kita lupakan saja, oke? Daripada itu, aku sangat bersemangat untuk bertarung denganmu, aku tidak akan menahannya. Petik 2. Apakah begitu? Jika kamu berkata begitu, maka aku akan menganggapmu serius. Petik 2. Oh, persis seperti yang aku harapkan. Petik 2. Kedua host terkejut mendengar pembicaraan mereka.
Aku tidak percaya apa yang terjadi, sepertinya kita akhirnya bisa menyaksikan pertempuran yang menyegarkan di pertarungan ketiga. Pertama-tama, berapa banyak orang dengan temperamen buruk berkumpul di kelas S? Atau apakah S di kelas S tidak mewakili spesial, tetapi lebih kepada singkatan dari sadis? Petik 2. Mungkin itu masalahnya. Jadi kamu mengakuinya. Mengesampingkan itu, mari kita mulai pertandingan sekaligus. Peserta Robert versus peserta Agnos, pertarungan, mulai. Petik 2. Pada saat yang sama dengan sinyal lilisan, Agnos bergegas keluar dari daerahnya. Kemenangan jatuh pada orang yang melakukan langkah pertama. ORRRAAAAAA. Petik 2. Melihat Agnos mulai duluan, Blue hanya bisa memegang kepalanya. Si idiot itu, tidak mungkin ada orang yang dengan sembrono menyerang langsung ketika menghadapi pria terkuat di akademi. Tidak, dia akan menjadi pria seperti itu. Seperti yang dikatakan Blue, bahkan setelah Agnos mengacungkan kuku-kukunya dengan kuat dan bergegas ke Robert, Robert menghindarinya dengan ringan lalu dengan tenang melemparkan sihirnya. Hujan badai. Saat dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Agnos, sejumlah besar tombak guntur menghujani Agnos dari udara. Oh wah, hujan guntur. Di mana aku harus bersembunyi dari omong kosong ini? Petik 2. Bukan itu masalahnya. Bagaimanapun, ada pepatah yang mengatakan bahwa itu akan hujan tombak, tetapi jika itu hujan tombak petir itu pasti akan mengganggu. Terlepas dari itu, Agnos terus menghindari tombak guntur yang masuk, satu demi satu, memanfaatkan sepenuhnya kemampuan fisiknya. Seperti yang aku pikirkan, sama seperti Blue dan Beth, dia tidak menunjukkan niat untuk menggunakan sihir. Jika dia menggunakan sihir, dia tidak harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan fisiknya untuk menghadapinya. Tidak kusangka kamu bisa mengelak untuk semua itu. Lagi pula aku tahu serangan yang lebih kuat dari itu. Ora, kamu akan terluka jika kamu lengah. Petik 2. Agnos terus mengurangi kesenjangannya dengan Robert sementara dia menghindari hujan tombak petir. Setelah hujan tombak petir reda, dia mengayunkan batnya dengan kekuatan sebanyak yang dia bisa kumpulkan. Robert menghentikannya dengan pedang panjang yang ia letakkan di pinggangnya. Dan dengan demikian, antara Agnos dan Robert, mereka membuka pertempuran bersenjata yang kacau. Kamu cukup baik. Aku pikir kamu hanya bisa menembak sihir. Petik 2. Ini bukan masalah besar. Namun, sepertinya pertarungan jarak dekat adalah keahlianmu. Jika begitu, Agnos dan Robert secara intens bertukar pukulan demi pukulan, mengunci pedang terhadap pedang, tetapi kemudian Robert mengerahkan kekuatan yang lebih besar dan menghempaskan Agnos. Nah, sungguh kekuatan yang keterlaluan. Petik 2. Agnos yang terkejut segera pulih dari posisinya, tetapi Robert yang mendapatkan jarak sementara itu meletakkan tangannya ke tanah. Thundertone Pilar. Setelah itu, pilar petir yang tajam muncul berturut-turut dari tanah di bawah tangan Robert, yang ditujukan ke Agnos. Setelah di atas sekarang dari bawah. Sama seperti sebelumnya, Agnos mencoba untuk terus menghindarinya, tetapi tampaknya menghindari serangan yang datang dari tanah lebih sulit daripada yang dari atas. Beberapa pilar petir menghantam tubuhnya. Gaaaaaaaahaha. Meski begitu, Agnos entah bagaimana berhasil bertahan hidup dengan bertahan melawan duri guntur yang menyerang dengan kukunya. Sialan, lenganku mati rasa. Asap mengepul keluar dari seluruh tubuh Agnos. Tidak kusangka kau bisa bertahan melawan itu, seperti yang diduga, ini menyakiti kepercayaan diriku. Aku harus berusaha lebih keras lagi. Petik 2. Melihat situasi Agnos, tanpa menurunkan kewaspadaannya Robert malah memutuskan untuk membidik lebih tinggi. Orang-orang semacam ini benar-benar luar biasa. Jika seperti ini, aku tidak bisa hanya menunggu dan melihat. Ahan, jangan menyesal. Petik 2 tanda seru. Saat Agnos memiringkan lehernya dengan heran, Robert memejamkan matanya sejenak. Thunder God's Attire. Saat Robert membuka matanya, tubuhnya mengenakan baju besi yang terbuat dari kilat. Penampilannya saleh, ia memiliki desain yang terlihat gagah yang akan menggelitik hati setiap orang. COOOOLLLL. Si idiot itu. Agnos berteriak dalam arena, lupa bahwa dia dalam pertandingan. Dia terlalu murni hatinya. Aku juga membantahnya di dalam hatiku, tetapi Blue memegang kepalanya. Sebaliknya, sihir apa itu? Itu tidak terdaftar dalam sihir atribut petir. Ketika aku berpikir seperti itu, pengumuman yang sudah lama terlupakan itu mengalir ke otakku. Sihir original asli atribut petir Thunder God's Attire telah dikuasai. Yap,
Aku tahu tubuhku akan melakukan sesuatu yang tidak perlu. Tidak, maksudku, ini adalah sihir original kamu tahu. Itu sihir yang orang lain bekerja keras untuk ciptakan, namun aku menguasainya begitu mudahnya kamu tahu. Sementara aku memegang kepalaku karena alasan yang berbeda, lilisan sang moderator juga tampak terkejut. Ah, ada apa dengan itu? Angka itu, sihir itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Seperti tampilannya, sihir itu membuat pengguna mengenakan petir pada tubuh mereka, tetapi petir itu menawarkan kekuatan pertahanan terhadap baju besi biasa, dan yang terpenting, itu juga meningkatkan kecepatan penggunanya dengan cepat dan cepat. Michael-san, kamu tahu sihir itu? Iya, sihir itu adalah Thunder Empress, Elemina Kisawimber. Itu sihir petualang kelas S aktif. Petik 2. Hahaha. Wimber, katamu, kalau begitu, ibu peserta Robert. Petik 2. Itu benar, untuk berpikir bahwa ada seseorang selain Thunder Empress yang bisa mereproduksi sihir itu. Aku baru bisa menggunakannya sekarang. Maafkan aku. Sebaliknya, Ibu Robert, dengan kata lain, istri Ranze-san adalah petualang kelas S. Apakah itu berarti, cabul? Tidak, aku tahu aku terlalu kasar, tapi presidennya mengerikan. Ini tentang Gargan-san dan Gasur-san dan yang lainnya. Mengira dia adalah seorang petualang dan juga seorang ratu, apakah alasan aku tidak menemuinya kembali di kastil terakhir adalah karena dia pergi bertualang? Jika itu benar, dia terlalu agresif. Ketika aku memikirkannya, Robert berbicara dengan senyum pahit padanya. Yah, aku tidak bisa menggunakannya dalam waktu yang lama seperti ibu. Namun, wah, dalam sekejap, ketika aku pikir sosok Robert agak kabur, dia mendekati Agnos dengan kecepatan luar biasa kemudian mengayunkan pedangnya ke samping. Petik 2 tanda seru tanda tanya. Agnos yang secara naluriah menyadari bahaya tanpa sadar mengambil sikap defensif, tetapi seolah itu tidak berarti apa-apa, dia masih terhanyut. Ada lagi dari mana asalnya? Dari sana, itu luar biasa. Tidak hanya dia dibuat untuk merasakan tebasan berkecepatan tinggi terkonsentrasi dari segala arah, tetapi pukulan dan tendangan juga dilepaskan padanya tanpa jeda. Mataku bisa menyusulnya, tetapi jujur orang lain tidak bisa melihat Robert, dan yang muncul hanyalah Agnos yang dirontokkan sendirian. Petik 2 tanda tanda seru. Tanah dicungkil oleh akibat tebasan dan sebagainya, membuktikan bahwa masing-masing pukulan itu menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Di tengah-tengah itu, Agnos yang tidak memiliki ruang untuk melawan dan hanya bisa dipukuli secara sepihak. Agnos sangat terluka, sampai-sampai akan menyakiti siapapun yang menontonnya. Tidak aneh jika dia langsung pingsan. Tapi, Agnos tidak runtuh. Alih-alih itu malah menyalakan semangat juangnya, sementara matanya menatap cerah, dia terus dengan kuat menahan serangan. Melihatnya, Robert yang seharusnya menjadi pihak pendorong menunjukkan kesabarannya. Kamu tidak akan jatuh bahkan setelah sejauh ini. Aku tidak berlatih untuk menjadi selema itu, kamu tahu. Begitu, lalu, tiba-tiba, sejumlah besar tombak petir muncul di belakang Robert. Aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk disisihkan. Ini adalah kekuatan terbaikku. Petik 2. Baiklah, aku akan mengetuk omong kosong itu. Agnos, tidak stabil seperti dia, menyiapkan kukunya tepat di depannya. Octillion Thunder Spear. Dan kemudian, ketika banyak tombak guntur dilepaskan bersamaan, mereka berkumpul dalam satu lintasan, dan satu tombak guntur raksasa diciptakan dari mereka tak lama kemudian. Setelah tombak itu mengarah pada Agnos, itu kemudian melonjak dengan kecepatan luar biasa. Sehubungan dengan itu, Agnos, yang serius, SWINNNGG. Berayun lebar dengan sekuat tenaga, bat dan tombak raksasa itu bertabrakan. Sesuatu seperti semburan kekuatan yang luar biasa dipancarkan dari tempat di mana bat dan tombak raksasa berbentrokan, dan itu terbukti dengan hanya melihat seberapa banyak kekuatan yang meledak dari sana. Agnos, dengan kekuatan di ambang kekuatan blue, berteriak, "Aku perlu lebih kuat." Dengan demikian, Agnos secara bertahap mendorong tombak kembali. KUAAAAAAAAAAAAT. Dan akhirnya, dia memotong tombak guntur. Sebaliknya, perbendaharaan katanya terbatas. DAA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 A
Agnos mendesak ke arah Robert.
Robert juga, mungkin karena dia telah menggunakan sisa kekuatannya seperti yang dia nyatakan, tidak ada lagi armor petirnya. Meski begitu, Robert menegangkan tekadnya sendiri, lalu berteriak. Lalu, petik 2, petik 2, baik di leher Agnos dan Robert, senjata mereka masing-masing diletakkan di atas. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Lilisan yang tersentak pertama kali mengumumkan hasilnya. Hah. Ini seri. Petik 2. Yang mengejutkanku, waktu kedua senjata ditempatkan di masing-masing leher mereka, bahkan untuk mataku, itu persis sama hingga milidetik. Dengan kata lain, kali ini seri. Mendengarkan moderasi tuan rumah, keduanya dengan tenang menurunkan senjata mereka. Imbang? Ya, tidak, jika kamu menggunakan sihir, hasilnya akan berbeda. Berbeda, ini adalah segalanya bagiku. Sihir adalah kekuatan lain yang bisa kupegang, tetapi bagiku, tubuhku yang terlatih ini adalah yang terbaik untukku. Petik 2. Aku mengerti. Semuanya dilakukan seperti yang kamu katakan, itu menyenangkan. Terima kasih. Oh, aku juga bersenang-senang. Petik 2. Jadi setelah berkata begitu, mereka berjabat tangan di tempat. Namun, itu hanya membuktikan fakta bahwa kelas S dan kelas F seri. Jika pertandingan ini seri, maka, jika kelas F tidak memiliki peserta yang tersisa untuk bertarung, dengan kondisi jumlah peserta, itu akan menjadi hasil imbang dalam pertandingan keseluruhan. Ini benar-benar cerita yang aneh untuk kelas F yang sudah mendapatkan 2 kemenangan dalam undian karena kurangnya peserta. Ya, 2 kemenangan dari 5, jika ada hasil imbang di tengahnya maka itu akan terjadi. Petik 2. Sambil mendengarkan percakapan moderator, untuk beberapa alasan, ada siswa kelas S yang berdiri di stadion. Melihat dari dekat, entah bagaimana dia memiliki udara yang mirip dengan Leon. Siswa itu kemudian melihat ke bawah kepada kami lalu berkata, masih ada seseorang yang bisa bertarung di sana dan kamu menyebutnya seri, apakah kamu idiot? Itu sama dengan melepaskan seluruh pertandingan ini sendiri. Petik 2. Tunggu sebentar, apa yang kamu katakan? Bahkan jika kebetulan Leon memang keluar ke pertandingan, jika Leon menang, maka itu akan menjadi kekalahan kelas S. Sebaliknya, jika hal-hal seperti ini berlangsung, kelas S dapat menarik hasil seri tanpa syarat, jadi bukankah lebih baik bagi mereka untuk tidak melakukan sesuatu yang aneh karena 2 kekalahan yang mereka derita? Atau apa? Apakah kamu mengatakan kamu tidak bertarung? Tidak, itu mungkin, bukan. Kelas F yang tidak kompeten. Sama seperti pertandingan sampai sekarang. Kalian semua bisa menang karena kami mengasihani kalian yang tanpa sihir dan meringankan kalian. Orang-orang sekaliber kalian akan langsung dipukuli jika kami melakukannya dengan serius. Lagi pula, kalian hanyalah sekelompok gorengan kecil yang usahanya tidak akan menghasilkan buah bukan. Tidak, bagian mana dari pertandingan yang kamu lihat selama ini? Bahkan jika kamu tidak serius, jika pada akhirnya kamu dipukuli semuanya tidak ada artinya, dan di atas semua, apa yang akan terjadi dengan siswa yang dihancurkan oleh orang-orang yang tidak kompeten? Ya, itu hanya tindakan untuk mengipasi kita. Blue mengerutkan kening pada kata-kata siswa lain, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat itulah aku bertanya-tanya seberapa banyak kata-kata humoris yang dia simpan di dalam otaknya. Petik 2, Leon. Tanpa diduga, Leon mengambil tindakan. Chapter 88 Turnamen Sekolah, Pertikaian Takdir Dua Bersaudara. Sementara tindakan Leon yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang, Leon menuju ke stadion. Melihat tontonan itu, Blue yang mendapatkan kembali akal sehatnya dari gelombang pertama mengulurkan tangan padanya. Oi, Leon, apa yang kamu, Blue? Tarik kembali. Leon, yang tidak cocok untuknya, berteriak. Aku tidak bisa mendengarnya. Petik 2. Aku sudah bilang untuk menarik kembali kata-katamu. Leon, menghadapi siswa di arena, Leon sekali lagi menyatakan dengan penuh semangat. Bajingan, kapan kamu mulai sombong? Kamu bahkan tidak memperhatikan kata-katamu di depan kakak laki-lakimu, ya. Petik 2. Petik 2 tanda seru. Leon, intimidasi, siswa itu berkata begitu kepada Leon sambil mengenakan senyum yang menjijikkan. Leon tersentak sesaat setelah dia mendengarnya sebelum dia sekali lagi mengalihkan pandangan tajam ke lawannya. Aku tidak peduli tentang semua itu.
Tarik kembali kata-kata yang kamu gunakan untuk mengolok-olok semua orang sekarang. Leon, apa yang salah menyebut orang yang tidak kompeten sebagai orang yang tidak kompeten? Kamu marah aku mengatakan kebenaran. Bukankah kamu hanya orang bodoh yang tidak bisa menggunakan sihir? Petik 2. Lalu kenapa? Aku tidak peduli jika kamu mengolok-olok aku. Tapi, kamu tidak punya hak untuk menyangkal upaya semua orang, kamu bajingan. Leon, memanggil kakakmu bajingan, kamu benar-benar telah menjadi kurang ajar. Baiklah, aku akan membuatmu menyesal menentang kakak laki-lakimu. Aku tidak akan menyesalinya. Aku tidak bisa memaafkanmu. Leon, dua percikan yang tersebar dengan tatapan mereka. Itu sangat mendadak sehingga aku tidak bisa menenangkan pemikiran di kepalaku, tetapi ternyata, siswa lain adalah kakak laki-laki Leon dan akar dari trauma Leon. Apa yang terjadi di sini? Michael-san, Lily, aku tidak tahu, tapi dugaanku sebagai orang luar, sama baiknya dengan milikmu, namun, sepertinya ada penyebab yang tidak biasa di balik ini. Michael, sepertinya begitu, bagaimanapun juga, karena mereka berhadapan satu sama lain di arena, kita akan melanjutkan pertempuran. Sebaliknya, orang-orang banyak juga yang membawa masalah keluarga di sini. Lily, setuju. Michael, sungguh. Sisi gelap keluarga mereka terlalu kelihatan, itu merepotkan. Tapi, ya, sepertinya mereka bersemangat, jadi mari kita ubah menjadi awal percikan. Lily, dan moderator ini terlalu santai. Tidak bisakah kamu membaca suasananya sedikit lagi? Tidak, aku juga tidak ingin suasana yang suram. Baiklah kalau begitu, karena keduanya terlihat cukup termotivasi, jadi aku menilai kita harus mulai seperti ini. Peserta Frit dari kelas S versus peserta Leon dari kelas F. Pertandingan, mulai. Lily, ketika pertandingan dimulai bersama dengan sinyal lilisan, tiba-tiba aku melihat 5 bola cahaya berwarna muncul di sekitar Leon, lalu aku ketakutan. Hei, bukankah ada sesuatu yang terbang di sekitar Leon? Seichi, Nan, aku tidak melihat apa-apa. Blue, apakah kamu melihat sesuatu? Beth, aku tidak berpikir tidak ada apa-apa. Rahel, Blue dan yang lain menjawab pertanyaanku. Dan yang mengejutkanku, sepertinya aku adalah satu-satunya yang bisa melihat bola-bola cahaya terbang di sekitar Leon, bahkan Saria maupun Rurune tidak bisa melihatnya. Karena betapa mendadaknya itu, aku bahkan berpikir mataku telah menipuku, dan ketika aku melihat ke kursi penonton dan seterusnya untuk memeriksa apakah aku satu-satunya yang memperhatikan perubahan yang terjadi di sekitar Leon, aku melihat Barnasan adalah satu-satunya orang yang matanya terbuka lebar. Sesuatu yang hanya bisa aku dan Barnasan lihat, dan tetap tidak terlihat oleh orang lain, ini menjadi lebih misterius seiring berjalannya waktu. Saat aku memiringkan kepalaku bingung, cahaya merah, biru, kuning, hijau, dan oranye dengan gembira terbang di sekitar Leon. Bola-bola cahaya itu juga terlihat bagi Leon, dan sebaliknya, dia bahkan berbicara dengan mereka. Ketika itu berlangsung, si Frit ini, yang telah diabaikan, atau lebih tepatnya, diabaikan, memiliki wajahnya memerah. Untuk berpikir kamu memalingkan muka ketika menghadapiku, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Frit, jangan marah dengan hal seperti itu, apakah kamu kekurangan kalsium? Minum susu sana. Mengabaikan Frit yang gemetar karena kesal, aku juga mencoba untuk menguping percakapan seperti apa yang Leon lakukan dengan mengandalkan pendengaran mengerikanku. Kami akhirnya dapat berbicara denganmu. Kami senang. Kami khawatir, tidak akan baik jika kamu dibiarkan apa adanya. Tapi kami senang kamu bisa pulih seperti ini. Itu semua berkat kekuatan nakama bukan? Petik 2. Suara cahaya itu semua adalah milik anak muda, dan mereka terdengar gembira untuk dapat berbicara dengan Leon. Siapa kalian? Leon, kami adalah peri. Dan bukan peri normal, kamu tahu. Kami peri besar. Petik 2. Para peri besar api, air, angin, tanah, dan petir. Peri. Leon. Yang mengejutkanku, identitas bola-bola cahaya yang berbicara dengan Leon adalah peri, tampaknya. Sebaliknya, alasan mengapa semua orang kecuali Barnasan bisa melihatnya karena dia elf, dan mereka terlihat olehku karena aku memiliki keterampilan, mata dunia. Itu tertulis dalam uraian keterampilan yang memungkinkan aku melihat hal-hal yang tak terlihat. Kami telah menunggu, kamu tahu, untuk saat kamu ingin menggunakan sihir.
Kami minta maaf, kami tidak bisa menyelamatkanmu ketika kamu kesakitan. Kami tidak dapat menyelamatkanmu jika kami tidak dalam kontrak. Ketika kamu masih kecil, kekuatan kami terlalu besar. Tapi sekarang berbeda. Betul, kami dapat membuat kontrak dengan kamu sekarang. Petik 2. Dengan seseorang seperti aku. Kenapa, Leon? Itu karena kamu. Itu hanya kamu. Petik 2. Betul, kami semua ingin membuat kontrak denganmu. Para peri dengan putus asa memikat hati Leon. Untuk itu, Leon bergumam sambil menurunkan wajahnya. Jujur, aku masih takut sihir. Tidak, aku takut dengan kakak. Leon. Petik 2, meskipun aku berbicara sebesar itu, aku tidak bisa menang melawannya, hatiku sudah kalah, Leon. Petik 2, tapi, meski begitu, aku tidak bisa memaafkannya karena mengolok-olok semua orang. Leon, jika aku membuat kontrak dengan kalian, bisakah aku mengalahkan kakakku? Bahkan untuk orang sepertiku, bisakah aku menghadap ke depan sekali lagi? Leon, perasaan Leon yang tulus, para peri mengangguk kuat. Tentu saja, pada saat itu, mataku melihat hubungan yang kuat terbentuk antara Leon dan para peri. Koneksi membuat bentuk kemudian muncul di punggung tangan Leon. Di atasnya ada sebuah lambang yang menggambarkan siluet para peri yang muncul. Ini, Leon, itu adalah bukti kontrak antara kita. Ayo, tunjukkan padanya, kekuatan yang kamu peroleh untuk melindungi teman-temanmu. Perasaan kami ketika kami tidak bisa melindungimu sampai sekarang. Biarkan saudaramu tahu kekuatan peri besar. Sementara percakapan seperti itu terjadi, ketika aku melirik ke arah Fritz sekali lagi, wajahnya merah. Tidak bisa dimaafkan. Abaikan aku sampai sejauh ini. Kamu gorengan kecil, jangan mengabaikankau. Fritz, dia, sepertinya, sangat marah ya. Katakan, mengapa dia marah sampai sejauh itu? Seichi, tidak, itu mungkin karena Leon yang mengabaikannya sementara Fritz sibuk menghujaninya dengan kutukan. Blue, setelah aku secara refleks bertanya kepada Blue yang ada di dekatku, aku mengetahui bahwa Fritz tidak meluncurkan satu serangan pun, dan terus memuntahkan fitnah. Tunggu, aku merasa Leon berbicara dalam waktu yang cukup lama, dan untuk dia menghabiskan semua waktu itu memuntahkan fitnah, itu sendiri sudah luar biasa. Aku iri dengan kosakatanya yang berlimpah. Tidak, aku tidak membutuhkan kamus kosakata tentang fitnah. Setelah akhirnya mencapai batas kesabarannya, Fritz merentangkan kedua tangannya lalu membangkitkan sihirnya. Biarkan aku mengingatkanmu tentang traumamu. Lakukan yang terbaik lalu menggigil dan menangislah. Fritz membuat beberapa tombak api muncul. Aku dulu bermain dan membuatmu hanya menggunakan fireball, tetapi sekarang berbeda. Aku akan membuat organ internalmu dipanggang dengan tombak api ini. Go, Fritz, kereta pemikiran itu berbahaya, oi. Saat aku secara tidak sengaja membalas di kepalaku, tombak api ditembakkan dengan kuat dan terbang ke arah Leon. Namun, Leon, tidak apa-apa, jangan takut. Kami pasti akan melindungimu. Para peri terbang keluar untuk melindungi Leon dari sihir yang masuk, lalu menggunakan sihir mereka. Kamu manusia rendahan, tidak mungkin kamu bisa menang melawan kami dalam hal sihir. Melakukan sesuatu yang sangat buruk pada Leon, kami tidak akan memaafkanmu. Makan ini, True Fire Lance, True Earth Wall, True Water Ball, True Thunder, True Storm. Saat para peri mencoba melakukan sihir mereka, penampilan mereka tampaknya terlihat bagi semua orang, karena itu terbukti dari bagaimana Blue dan teman-teman sekelasnya di sebelahku tercengang. Apa, cahaya itu? Helen, kurasa. Indah bukan? Rahel, oh, apakah akhirnya ini saat kebangkitan Leon Kun? Flora, kata-kata Flora tidak selalu salah. Aku berani mengatakan, Leon telah memperoleh kekuatan yang sangat kuat dengan ini. Terlepas dari itu, Fire Lance yang digunakan Fritz dalam ukurannya, True Fire Lance, yang diproduksi para peri ini menghapusnya, tidak, itu menelan sihir Fritz, menjadi lebih besar, kemudian mendekatinya. Fritz yang menunjukkan wajah cacat pada tontonan itu, dan seolah-olah itu untuk menutupi sekelilingnya, tembok besar tanah muncul kali ini, dia kehilangan jalan keluarnya. Mengapa sihir ini?
Fred, sama seperti dia bingung dengan peristiwa yang terjadi satu demi satu, kru Fire Lance akhirnya tiba dan menyerang tubuhnya. PANAS. Itu panas-panas PANAS. Petik 2. Dia berjuang dengan panik untuk menyingkirkan api yang menempel di tubuhnya, tetapi nyala api itu terus menyala dan tidak menyebar. Wah! Ketika aku secara spontan kaget oleh keadaan Fred saat ini, masa air raksasa datang dan menyiramnya dari atas kepalanya kali ini. Gahek! Diserang oleh masa air raksasa itu, Fred menempel di tanah seperti katak yang terinjak-injak. Tapi nyala api padam setelah bersentuhan dengan masa air itu. Kah! Namun, pukulan terakhir tidak berhenti. Yang mengejutkannya, petir menimpa dirinya yang telah ditimpa. Fred yang, sama seperti karakter dari manga, disetrum sampai ke titik di mana tulangnya terlihat. Pada saat petir menghilang, penampilan Fred yang kejang-kejang jatuh sia-sia. Keadaannya saat ini benar-benar hangus dengan rambut-rambutnya berdiri tegak seperti dia menghadapi ledakan. Tidak peduli siapa yang melihatnya, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dia kalah. Balas dia, seolah mengatakan bahwa perilakunya yang biasa itu buruk, palu terakhir diayunkan ke bawah. Yang mengejutkan kami, dengan membidiknya yang lumpuh, sebuah tornado yang dapat mencungkil tanah stadion meskipun berskala kecil, tanpa ampun memutar tubuhnya yang bahkan tidak bisa memberikan perlawanan. Dan kemudian, rambutnya yang diaduk oleh arus yang kuat, terbakar oleh nyala api dan tersengat listrik oleh petir, dan terakhir, angin mencabut semuanya yang membuat kepalanya sekarang bersinar terang. Namun, seolah-olah dikatakan bahwa dia tidak bisa dimaafkan bahkan setelah semua itu, kepalanya menusuk jauh ke dalam tanah, membuat kulit kepalanya yang bersinar segera redup. Suasana sunyi membungkus seluruh stadion. Sementara itu, para peri menyatakan demikian dengan kemenangan. Itu masih tidak masalah. Belajar dari ini dan jangan pernah menggertak Leon lagi. Lain kali akan lebih mengerikan. Benar itu benar. Lagi pula, kita adalah sekutu Leon, kekuatan Leon. Petik 2. Yah, aku percaya semua orang mengerti apa yang ingin kalian katakan. Bagaimanapun juga, itu adalah pertandingan sepihak yang kejam. Lilisan yang melihat pertama kali dari adegan baru mulai mengumumkan hasilnya, sepertinya dia sama bingungnya dengan kami. Pemenang, peserta Leon dari kelas F. Lily. Meskipun moderator terkejut, tetapi yang paling terkejut adalah Leon yang seharusnya menjadi pemenang. Leon yang tampak kebingungan untuk beberapa saat tiba-tiba kehilangan kesadarannya kemudian jatuh di tempat. Chapter 89 Guru Elit vs. Guru Bodoh, luar biasa. Leon. Oh tidak, kami pergi terlalu jauh. Petik 2. Karena ini adalah pertama kalinya kami melakukannya, kami tidak tahu jumlah mana Leon. Apa yang harus kita lakukan? Bertahanlah, Leon. Rupanya, karena sihir peri, Leon membuat mapnya terkuras lalu pingsan. Ketika aku akan mendekati Leon, pengumuman itu mengalir ke otakku lagi. Sihir peri besar, api telah dikuasai. Sihir peri besar, air telah dikuasai. Sihir peri besar, angin telah dikuasai. Sihir peri besar, tanah telah dikuasai. Sihir peri besar, petir telah dikuasai. Petik 2. Gahak. Seichi, Saria, aku juga pingsan di tempat. Maksudku, bukankah itu aneh? Ini sihir peri kamu tahu. Peri besar bahkan. Kenapa aku bisa menggunakannya? Bukankah ini hal berbahaya yang mengharuskan aku membuat kontrak dengan peri sebelum aku bisa menggunakannya? Tapi sekarang aku sudah bisa menggunakannya. Aku yang menerima serangan mental dari tempat yang tak terduga kemudian hancur, lalu segera pulih dan kemudian menuju Leon. Kemudian, aku mengangkat Leon sambil berbicara dengan para peri. Aku ingin membawa Leon ke rumah sakit untuk membiarkannya beristirahat, tapi, tidak apa-apa kan? Seichi, tidak apa-apa. Kamu bisa melihat kami. Elf, tidak, tapi manusia. Benar saja, para peri menyuarakan keterkejutan mereka ketika mereka tahu aku bisa melihat mereka. Jangan menyentuh topik itu. Aku sedih. Seichi, maaf. Entah bagaimana. Tidak apa-apa, mari kita bawa dia. Seichi, aku bahkan membuat para peri mempertimbangkan diriku.
Sehubungan dengan itu, ketika aku akan membawanya ke rumah sakit, sebuah suara muncul dari sisi kelas S. Tunggu, bajingan, beraninya kau meninggalkan bekas dalam karirku. Cliff. Seiichi. Ketika aku berbalik, guru dari kelas S, apakah namanya Cliff Sensei? Menatapku dengan wajah merah padam. Ano, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, Seiichi. Inilah mengapa kamu, tidak bisakah kamu memahami ucapan manusia? Sungguh menyedihkan, Cliff. Apa yang aku buat? Bagaimanapun, kamu, bajingan, telah membuat bekas luka di karirku. Apakah kamu mengerti apa artinya itu? Cliff. Tidak sama sekali. Seiichi. Tebing. Tidak, bahkan jika kamu memberiku wajah terkejut itu, apa artinya itu? Juga, orang ini, meskipun yang terluka dan pingsan adalah murid-muridnya, apakah itu karirnya satu-satunya yang ia pedulikan? Saat aku tanpa sadar mengerutkan alisku, suara moderator terdengar. Masalah pasti terus datang satu demi satu. Bukankah ini perkembangan yang sangat menarik? Lily, kamu benar. Michael, keingintahuanmu membuatmu lebih baik ya. Apakah aku tetap bisa mentolerir situasi ini? Tidak. Mungkin aku bisa menyelesaikan obrolan di pihakku, tapi aku rasa pihak lain tidak akan membiarkan aku melakukannya. Saat aku secara tidak sengaja melirik ke arah Barnasan di kursi penonton, dia entah kenapa menunjukkan tawa yang penuh harap. Apakah tidak ada orang yang akan menghentikannya? Tidak, Lily-san, Michael, dan Barnasan benar-benar menikmatinya, tetapi para penonton lain menatapku seolah-olah mereka berharap aku akan dipukuli secara sepihak oleh Cliff Sensei. Bahkan Al dan semua orang dari kelas F menatapku khawatir, tidak, hanya Saria dan Urune yang menyeringai lebar. Seperti yang dikatakan, seperti yang diharapkan bahkan jika kelas F mengalahkan kelas S, pengakuan mereka terhadap kita tidak akan berubah semudah itu. Atau lebih tepatnya, kalian kelas bawah F perlu merasa jijik dengan dirimu sendiri. Untuk alasan itu, mereka pasti ingin melihatku, wali kelas-kelas F dipukuli hingga hitam dan biru. Tolong bersikap lebih lembut padaku. Aku harus membawa muridku ke rumah sakit, jadi aku akan permisi, Seiichi. Ketika aku dengan lembut mengakhiri pembicaraan, menunjukkan punggungku pada Cliff Sensei dan ingin pergi, itu terjadi pada saat itu. Petik 2 tanda seru. Aniki, hati-hati. Agnos. Suara Agnos bangkit ke udara. Saat aku terkejut ketika mendengar suara itu, Agnos menunjuk ke belakangku dengan tergesa-gesa. Tidak terbatas pada Agnos, semua orang dari kelas F menunjukkan ekspresi tidak sabar di wajah mereka. Saat aku juga melihat punggungku, ada tombak api panas di tumitku. Fire Lance yang aku lihat beberapa kali di turnamen sekolah ini mendekati saya. Jeritan Rahel dan Flora mencapai telingaku, para peri yang memperhatikan, tombak api, yang mendekat mencoba bertahan melawannya, tetapi Leon yang bertindak sebagai sumber mana mereka kehilangan kesadaran karena mapnya habis. Pada saat ini, semua orang pasti berpikir bahwa aku akan mendapatkan serangan langsung oleh Fire Lance. Kecuali aku, itu sudah dekat. Seiichi, aku, secara refleks, meraih tombak api dengan tangan kananku. Cliff Sensei lalu berseru demikian dengan ekspresi bodoh padanya. Oh, entah bagaimana aku menangkapnya dengan refleks, tetapi, aku mengerti, jadi itu masuk akal. Lagi pula ini tidak panas. Jangan bilang, tindakan ini sendiri adalah bukti bahwa aku telah berhenti menjadi manusia. Tiba-tiba, saat pikiran itu terlintas di pikiranku, Cliff Sensei tersentak saat itu dan dengan cepat menembakkan sihir. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Tebing. Seiichi. Sementara aku terkejut karena tiba-tiba dimarahi, Cliff Sensei meluncurkan sejumlah besar, Fire Lance dan Thunder Lance. Menggunakan Fire Lance yang aku cengkeram, aku dengan ringan menyingkirkan sihir yang masuk, dan, tanpa merasakan sesuatu yang khusus, aku menangkap 3 sihir itu dengan celah di antara jari-jari tangan kananku, lalu melemparkannya kembali dengan ringan sebagai tambahan. Setelah itu, baik tombak api dan tombak guntur yang menuju ke aku tersebar tanpa jejak setelah bertemu dengan sihir yang aku lemparkan ke belakang. Sebaliknya, sihir yang aku lemparkan jelas jauh lebih kuat daripada ketika dilepaskan oleh Cliff Sensei dan tidak berhenti setelah menyebarkan sihir yang datang, mereka kemudian meniup tanah di sekitar Cliff Sensei. Cliff.
Seichi, meskipun aku sudah menahan begitu banyak, apakah jumlah kekuatan itu sendiri aneh? Klik Sensei menyerah pada daya tembak di balik sihir yang aku kembalikan kepadanya, dan dia kemudian jatuh dengan pantatnya. Dengan ini, dia tidak akan menembakkan sihir apapun lagi. Berpikir demikian, aku akhirnya akan membawa Leon ke rumah sakit. Itu cukup menyenangkanku. Cliff. Heck. Seichi. Mendengar ratapan seperti itu, aku melihat ke arah lawanku untuk yang kedua kalinya, hanya untuk menemukan sihir yang jumlahnya lebih dari 2 kali lipat yang sebelumnya terbang ke atasku. Ada sesuatu yang aneh dari bagaimana dia menembakkan sihir ke orang yang tidak dijaga, tetapi, lebih dari itu, bukankah manusia normal akan terbakar menjadi abu dengan ini? Tidak, itu tidak seperti aku mengatakan aku bukan manusia normal, oke. Aku harap kamu tidak salah paham akan hal itu. Sementara menggumamkan kata-kata yang tidak secara khusus berarti bagi siapapun di hatiku, aku sedikit jengkel dengan bagaimana tindakanku terhambat berulang kali. Aku memiliki seorang siswa yang pingsan di sini, meskipun aku ingin membawanya ke rumah sakit sesegera mungkin. Ketika aku memelototi sihir itu dengan kebencian sambil menahan emosi itu dalam diriku, saat itulah sihir terhenti sekaligus. Seichi. Klik Sensei berubah menjadi orang dengan wajah yang lebih suram daripada sebelumnya, menunjukkan bahwa ia tidak dapat memahami apa yang terjadi. Sebaliknya, aku juga memiringkan kepalaku heran mengapa sihir itu berhenti. Dan kemudian, proyektil sihir itu, seolah-olah mereka takut akan sesuatu, tidak, perilaku itu, seolah-olah mereka takut padaku. Ngomong-ngomong, saat sihir bergetar hebat di tempat, mereka mengalihkan tujuan mereka ke Klik Sensei sekaligus. Fuhead. Cliff. Seichi. Dengan demikian, tidak. Tunggu. Mereka sudah aku luncurkan, kamu tahu. Mengapa mereka menuju aku? Mengapa mereka bahkan lebih cepat dari ketika aku mengarahkan mereka padamu? Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Ya. BERHENTI. Jangan tidak. ZUDO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 N. Sihir yang mengemas sejumlah besar senjata dalam setiap tembakan mereka menelan Cliff Sensei dengan jumlah kekacauan yang luar biasa. Selama beberapa puluh detik, sihir jatuh pada Cliff Sensei. Sihir itu berhenti tak lama, kemudian sihir-sihir lain yang entah bagaimana menggantung di udara, seolah mengamati kulitku, dengan lemah lembut menoleh padaku. Tidak, aku tidak mengerti apa artinya itu. Ketika aku tanpa sadar menggelengkan kepalaku, sihir itu sekali lagi berbalik melawan Cliff Sensei dengan panik lalu menghujaninya sekali lagi. Jeritan yang menjadi tidak bisa dimengerti mencapai telingaku. Beberapa puluh detik berlalu, sihir menghentikan serangan mereka, lalu mereka dengan patuh menoleh padaku seolah-olah akan memeriksa kulitku seperti sebelumnya. Saat aku semakin bingung, secara refleks menggelengkan kepalaku, sihir itu akan menyerang Cliff Sensei sekali lagi, sebelum akhirnya aku tersentak kemudian buru-buru menghentikan mereka. Tidak. Kamu harus berhenti. HP Cliff Sensei benar-benar nol. Tunggu, mengapa aku meminta sihir untuk berhenti? Petik 2. Aku masih tidak bisa mengerti, tetapi jika ini berlanjut, Cliff Sensei akan naik ke surga. Tidak, itu sihirnya sendiri. Untuk beberapa alasan, suaraku disampaikan kepada sihir, meskipun sihir seharusnya tidak memiliki ekspresi wajah atau emosi, mereka dengan terampil menunjukkan kepadaku gerakan lega dalam bentuk tombak menyala mereka, kemudian sisa sihir menghilang. Awan debu menghilang, dan ketika aku melirik ke tempat Cliff Sensei berada, apa yang terlihat adalah seorang pria botak yang basah kuyup dengan matanya yang menjadi putih. Ayo pergi ke rumah sakit. Aku membalikkan kakiku untuk pergi ke rumah sakit. Chapter 90 Invasi.
Setelah aku berhasil membawa Leon ke rumah sakit, aku mulai kembali ke arena. Lagi pula dokter rumah sakit tidak ada di sana, dia juga tidak ada di sana sebelumnya, tetapi seharusnya ada satu di sana bukan? Paling tidak, aku belum pernah melihatnya. Mengesampingkan itu, aku sedang diperlakukan dengan pengecekan sihir, situasi seperti apa ini? Apa yang mereka cari dariku? Pertama-tama, apa yang menyebabkan situasi menjadi seperti ini? Aku mencoba menampilkan statusku. Setelah itu, tidak ada perubahan khusus dalam status serangan dan di bidang yang sama atau keterampilan dan sebagainya, tetapi aku menemukan sesuatu yang aneh di antara gelarku. Seseorang yang menundukkan sihir, ada di sana. Jangan bercanda denganku, itu hanya membingungkanku lebih jauh. Penjelasan yang buruk itu masih buruk seperti biasa. Tapi, sekarang aku mengerti. Gelarnya ini adalah penyebab situasi itu. Hah, cukup, ayo kembali. Menekan emosi yang tidak memiliki tempat untuk pergi, aku dengan putus asa menuju ke stadion. Kalau dipikir-pikir dalam situasi ini, statusku terus meningkat berkat keterampilan, emosi manusia atau sesuatu ya. Hahaha, aku muak dengan itu. Sementara Seichi membawa Leon ke rumah sakit, semua orang, termasuk penonton, akhirnya tersentak. Apa-apaan itu? Aku tidak tahu, tetapi guru dari kelas S dipukuli dari satu sisi atau sesuatu seperti itu. Apa-apaan pria itu? Pertama-tama, mengapa dia menjadi wali kelas untuk sesuatu seperti kelas F? Semua orang memiringkan kepala mereka pada keberadaan Seichi. Sementara itu, Lilisan, sang moderator yang telah kembali sadar, melanjutkan pekerjaannya. Gasap, sungguh sesuatu yang tidak terpikirkan, bahkan kesadaranku diledakkan dan dilupakan. Petik 2. Itu adalah sesuatu yang sangat membingungkan, bukan? Kamu benar, ya, berbagai hal terjadi, tetapi sekarang hasilnya telah ditentukan. Pertarungan antara kelas S dengan kelas F, kelompok laki-laki. Pemenang, kelas F. Petik 2. Bahkan setelah Lilisan berkata demikian, hampir tidak ada tepuk tangan meriah dari penonton. Dan alasan untuk itu adalah karena orang-orang yang mereka selalu pandang rendah sebagai bawahan mereka telah mengalahkan kelas terkuat di akademi, dan mereka tidak mau mengakuinya. Lily yang dengan cepat menyimpulkan suasana tempat itu ingin meninggalkan diri dari menjadi moderator pertandingan kelompok perempuan antara kelas S dan kelas F, tetapi mengetahui bahwa itu tidak dapat dilakukan, Lily melanjutkan. Baiklah kalau begitu, selanjutnya adalah turnamen antara gadis-gadis kelas S versus gadis-gadis kelas F. Sekarang, pertandingan apa yang akan terjadi? Petik 2. Kemungkinan besar itu akan menjadi kemenangan penuh kelas F. Aku ingin kamu mengambil petunjuk di sini. Sementara dua host mengadakan pertukaran seperti pertukaran komedi, saat itu, tiba-tiba, pusaran hitam terjadi di tengah stadion. Melihat pusaran itu, di antara orang-orang yang memiringkan kepala mereka, Barnabas adalah satu-satunya yang memperhatikan kehadiran jahat yang keluar dari pusaran tersebut, kemudian melompat keluar dari kursi penonton langsung ke pusat stadion. Namun, ini, petik 2, sejumlah cincin cahaya dipintal pada tubuh Barnabas, menahan gerakannya, membelenggunya, lalu membuatnya jatuh ke tanah. Seluruh tempat tertegun melihat Barnabas, kepala sekolah, yang tiba-tiba mengambil tindakan, hanya untuk diikat. Setelah itu, dari pusaran, seorang pria lajang dalam jas lab dan seorang wanita muda mengenakan pakaian gothic hitam dan putih melangkah keluar. Pria itu mengenakan kacamata, dan meskipun wajahnya rapi dan senyumnya lembut, udara yang dibawanya menyeramkan. Wanita muda itu, meskipun setengah dari wajahnya, bersembunyi di balik topeng putih, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya, dan sementara dia memiliki senyum yang indah, udara yang dimilikinya tentang dirinya sama jahatnya seperti pria itu. Pria berjaket lab berjalan satu langkah kemudian mengangkat suaranya ke arah penonton yang bingung. Hadirin sekalian, aku seorang bernama Demiolos dari Demon Gods School. Aku minta maaf atas kejadian yang tiba-tiba, tetapi aku akan membuat kalian mati. Petik 2. Mendengarkan pria dengan jas lab, kata-kata Demiolo, semua orang hanya bisa bertanya-tanya. Melihat mereka, Demiolos memperdalam senyumnya. Fumu, sepertinya kalian tidak bisa memahaminya. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Petik 2. Saat Demiolo menjentikkan jarinya, cincin cahaya yang menahan Barnabas mengencang padanya dengan kekuatan yang luar biasa.
Hahaha. Mendengarkan teriakan yang mengharukan itu, semua orang akhirnya mengerti keadaannya, kemudian jatuh dalam kepanikan. Kepala sekolah. Apa-apaan itu? Kamu akan meminta kami untuk mati? Kamu bercanda kan? Apa-apaan itu Demon God? Ketika teriakan naik dari kursi penonton, Demiolos dan wanita muda itu tersenyum semakin dalam. Teriakan ini juga merupakan persembahan bagi Demon God, bagus bukan? Angelea, belum. Rasa takut yang sebenarnya masih belum mulai. Petik 2. Seperti yang dikatakan Demiolos kepada wanita muda itu, Angelea, dia mendekati Barnabas yang menderita kemudian menendangnya. Petik 2 tanda seru tanda tanya. Hahaha, kamu tidak sedap dipandang, Saint of Magic, pada akhirnya, kamu hanyalah makhluk yang tak berdaya ketika sihirmu terbatas. Petik 2. Light Magic tingkat lanjut, Magic Ceiling Light, benarkan? Haruskah aku katakan, setidaknya pengetahuanmu layak dipuji. Mengetahui hal itu tidak akan membantumu dengan cara apapun. Petik 2. Sementara itu, sementara Barnabas dan Demiolo melakukan pertukaran itu, beberapa siswa mulai bergerak untuk mencoba melarikan diri. Melihat lebih dari itu, Demiolos berbicara dengan senyum sadis di bibirnya. Ups, lebih baik tidak berpikir melarikan diri dari tempat ini. Aku telah menempatkan sihir tertentu di pintu masuk. Dan lebih baik tidak berharap untuk penguatan dari luar juga. Bagaimanapun, kalian akan mati juga. Petik 2. Atas kata-kata Demiolos, seluruh stadion terdiam. Namun, ini disebut membayar persiapan sendiri. Seperti ini, aku bisa mengatur sihir transfer yang hanya diaktifkan ketika ada makhluk hidup di dalam arena. Seperti yang kamu lihat, aku dengan mudah berhasil mengamankan Sandra. Petik 2. Sambil mengatakan itu, Demiolo menyambar Cliff Sensei yang sekarat di lehernya. Demiolos sekarang menyadari bahwa Cliff Sensei sedang sekarat, dia kemudian memperbaiki kacamatanya yang terpeleset sementara keringat dingin mengalir di punggungnya. Entah bagaimana dia sudah sekarat. Petik 2. Berpikir bahwa dia sudah sekarat bahkan sebelum dia dapat digunakan sebagai sandera, bahkan Demiolos tidak mengharapkannya. Dia mengendalikan ekspresinya sehingga tatapan di sekitarnya tidak akan menyadarinya, tapi dia panik di dalam. Ya, baiklah. Bagaimanapun, nasib kalian ada dalam genggamanku. Sinar harapan terakhir kalian, Saint of Magic adalah sanderaku yang lain. Petik 2. Ketika dia menarik dirinya kembali, Demiolo melirik seluruh galeri. Namun, kami tidak datang ke sini hanya untuk membunuh kalian. Kami datang ke sini untuk memainkan game tertentu. Petik 2. Game, katamu. Barnabas berkata demikian sambil menahan rasa sakit. Tepatnya, sebuah pertarungan. Aku ingin kalian menghadapiku satu per satu. Sederhana bukan? Jika kalian menang, kalian akan dibebaskan. Nah, jika kalian kalah, kalian mati. Tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja, aku tidak keberatan jika kalian melanggar aturan dan menyerangku sekaligus. Hanya jika kalian memiliki kepercayaan diri untuk melihat dan menghindari semua sihir yang tersebar. Sekarang, bahkan Barnabas tidak memperhatikan sihir yang Demiolos buat, dan kemudian dirinya tertangkap, tidak ada yang bisa melakukannya. Manusia yang mudah diajar layak disukai. Bagaimanapun, tidak ada dari kalian yang bisa keluar sebelum mengalahkanku. Petik 2. Tunggu sebentar, Demiolo. Aku belum pernah mendengar ini. Selain itu, apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Angelea, kamu memiliki peran besar untuk dilakukan, tetap tenang. Petik 2. Peran besar. Saat itulah Angelea menanyainya dengan curiga. Dari pijakan Angelea, sihir yang sama yang menahan Barnabas muncul kemudian menahannya dalam sekejap mata. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Tidakkah kamu mengerti? Seorang manusia yang mengira dia berada di tempat yang aman terdorong ke jurang, berapa banyak keputusasaan yang akan lahir jika aku melakukan itu, aku bertanya-tanya. Petik 2. Kamu, jangan bilang. Itu tentu saja adalah kesalahanku bahwa aku tidak meletakkan tanganku di sarang ayam akademi yang bermasalah ini. Namun, tidak perlu untuk tenaga kerja yang merepotkan ini seperti bekerja sama untuk memanen keputusasaan, dan itu tidak semua. Selain itu, bahkan jika kamu dipanggil, putri pembunuh, aku tahu itu, kamu tahu. Kamu hanya membunuh orang dengan menghasut mereka pada orang lain tanpa mengotori tanganmu sendiri. Kamu lebih pengecut daripada aku.
Bagaimanapun, saat kamu ingin membangkitkan Demon God sama, kamu tidak akan dianggap kotor sama sekali. Itulah sebabnya, sekarang setelah kamu mengatur sihir yang tersebar, aku tidak lagi menggunakanmu. Petik 2. Kiai Haji, bahkan jika itu benar, jika kamu membunuhku, sihir itu akan lenyap, kamu tahu. Apakah itu baik untukmu? Petik 2. Kukuku, tentu saja, bahkan jika aku bertindak seperti aku bisa menggunakan sihir, sayangnya, aku miskin dalam hal itu. Sihir telah dipasang di beberapa tempat penting dan ini, cahaya penyegel sihir adalah batasanku. Terutama sihir ofensif dan sebagainya, aku buruk pada mereka. Namun, jika kamu mengenali apa ini, sisanya akan mudah. Demiurge menghasilkan cincin hitam untuk menunjukkannya kepada Anglea. Itu adalah kerah perbudakan. Kalau begitu, apa yang akan terjadi jika aku membuatmu mengenakan ini? Kamu mengerti, bukan? Petik 2. Berhenti. Bahkan jika Anglea berjuang mati-matian, Demiurge hanya melemparkan tatapan menghina lalu mengenakannya di lehernya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian melepaskan cahaya yang menahan Anglea. Sekarang, dengan ini kamu adalah budakku, kamu tidak bisa lagi melawanku. Petik 2. Kamu. Saat Anglea yang marah melonjak ke Demiurge, karena efek kerah perbudakan, dia dihakimi bahwa dia mencoba untuk menyerang Demiurge, tuannya, dan rasa sakit yang hebat menyerang Anglea. Kamu tidak punya hak manusia. Kamu hanya bisa patuh dan terbiasa, lalu terbunuh. Petik 2. Setelah jatuh di tempat karena rasa sakit yang tidak dapat dia tanggung, dia merengut pada Demiurge. Melakukan sesuatu seperti ini padaku, seorang rekan, utusan, Demon God sama tidak akan membiarkannya berlalu. Petik 2. Sepertinya kamu salah paham akan sesuatu, kamu, bukan utusan. Petik 2. Atas kata-kata yang diucapkan oleh Demiurge, Anglea tidak bisa memahaminya. Utusan adalah makhluk yang telah diberikan bagian dari kekuatan iblis Dewa Sama dan bisa menggunakannya. Dan sebagai buktinya, sebuah stigma muncul. Seperti ini. Saat Demiurge menunjukkan dadanya, iblis yang jahat di dalam perisai ditarik dari sana. Nah, di mana stigmamu? Aku bertanya-tanya. Petik 2 tanda pisah. Anglea tidak tahu tentang stigma. Pasti sangat menghibur bagi para utusan lainnya, kamu mungkin bukan utusan, tetapi setidaknya sihir dan kecerdasanmu memiliki kegunaannya. Itulah tepatnya mengapa mereka mengikuti kata-katamu untuk terus mengumpulkan kebencian dan keputusasaan. Tapi, di balik itu, melihat kamu bangga menjadi utusan meski tidak punya stigma, kukuku, Petik 2. Demiurge tertawa sangat keras. Dan kemudian, Anglea, itu dia. Hanya itu. Ekspresi itu, emosi itu yang aku inginkan. Petik 2. Saat dia menjambak rambut Anglea lalu menariknya, dia mencapai topeng yang menutupi sisi kiri wajahnya. Petik 2 tanda seru. Berhei, ini tidak perlu. Setelah dia menyingkirkan topeng itu, apa yang ada di baliknya, adalah kulit yang terbakar dan sangat menyedihkan sehingga menyakitkan untuk melihatnya. Menyakitkan mata. Kamu tidak layak, Anglea. Tetap seperti itu. Petik 2. Kamu tahu, aku tahu mengapa kamu bergabung dengan Demon God Cult, kamu pernah menjadi bangsawan yang memerintah wilayah tertentu, kamu juga punya tunangan. Sepertinya tunanganmu ada dalam asosiasi yang bermartabat. Kamu dihargai oleh keluargamu dan oleh orang-orang, hidupmu indah, sampai tanahmu terbakar. Petik 2 tanda seru. Wilayah yang terbakar, dan orang-orangnya yang berlarian mencoba melarikan diri. Kamu gagal melarikan diri dari api itu dan mengakibatkan bekas luka besar di wajahmu. Wajah wanita yang akan menikah telah menjadi terbakar. Kemerosotan yang kamu alami setelah itu cukup menghibur, kamu tahu. Dihindari oleh keluargamu sendiri, dan bahkan pertunanganmu dibatalkan oleh tunangan yang kamu percayai, kamu kehilangan segalanya dalam kebakaran itu. Sangat buruk, kejadian yang sangat buruk, bukan? Petik 2. Mengapa, sejauh itu? Tidakkah kamu melihatnya? Pria di balik api itu, adalah aku. Itu menyenangkan, bukankah itu sangat menyenangkan? Perasaan menyenangkan ketika aku merobohkan seseorang dari puncak kehidupan mereka ke bagian paling bawah.
Wajah yang penuh dengan keputusasaan dan rasa sakit. Ahahahahahahaha. Tidak hanya akan mengarah pada kebangkitan Demon God sama, itu bahkan berkontribusi terhadap stabilitas mentalku sendiri. Petik 2. Hei, hentikan, sudah. Apakah kamu jengkel? Apakah kamu sedih? Atau, mungkinkah kamu marah? Ngomong-ngomong, emosi negatif yang kuat akan menjadi persembahan bagi Demon God sama. Sekarang, bangkitkan lebih banyak emosi negatif. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu seolah dia mabuk, Demiolo kemudian menamparkan Angelea ke tanah lalu menginjak-injak dia dari atas. Wajah yang tidak enak dipandang sangat cocok dengan tanah, bukankah begitu? Sama seperti ini, gosokkan wajahmu ke sana. Petik 2. Bajingan. Bukankah kamu kawan? Petik 2. Bahkan jika Barnabas marah ketika dahinya berkeringat dingin, ikatannya tidak kendur sama sekali, dan Demiolos menoleh ke Barnabas lalu berbicara seolah-olah itu bukan urusannya. Petik 2 tanda seru tanda tanya. Bagi matanya yang bergetar dan tidak mencerminkan emosi apapun, Barna merasa takut. Dan itu juga berlaku untuk orang-orang di sekitar. Kata-kata Demiolos sangat mengejutkan sehingga tidak ada yang tidak bisa bergerak. Orang itu, entah bagaimana menakutkan. Saria sama, tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Itu cukup luar biasa, itu juga berlaku untuk kelompok Saria, karena perilaku dan suasana yang Demiolo keluarkan, itu telah mengejutkan insting Saria dan Rurune. Namun, bajingan, keluar begitu tiba-tiba lalu memuntahkan omong kosong, oi, aku yang bodoh tidak bisa mengerti. Petik 2. Agnos. Dari kursi yang berisi kelas F, dari kemarahan yang melebihi ketakutannya sendiri, Agnos yang tidak bisa menahannya berjalan lebih cepat menuju Demiolos dengan cepat. Mengucapkan kata-kata keras di sana-sini, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan terus terang. Aku mengerti, lalu matilah. Petik 2. Itu terlalu jujur, idiot. Agnos yang dipenuhi amarah diabaikan seperti biasa. Agnos kun, kamu tidak bisa, kembali. Petik 2. Tidak, Bitrai Sinesan. Keparat ini membodohiku. Aku akan memukulnya apapun yang terjadi. Petik 2. Tidak, kamu yang bodoh. Bluet kun. Yang mengejutkan mereka, Blue, seperti Agnos, berjalan menuju Demiolos. Awalnya aku tidak mengerti dua macam orang seperti kalian. Namun, bahkan jika kamu adalah makhluk jahat yang memiliki tujuan yang sama, itu memalukan untuk menghina orang yang adalah rekanmu sendiri dan itu benar-benar membuatku merasa tidak senang. Petik 2. Lalu, apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Petik 2. Jelas bukan. Kami akan mengalahkan omong kosong yang keluar darimu. Petik 2. Mengatakan itu, Agnos bergegas keluar sambil mengacungkan tongkat pemukulnya. Jika ini pertarungan jarak dekat, maka kamu lebih baik berbicara denganku. Petik 2. Saat Agnos mencoba untuk mengayunkan kukunya ke Demiolos. Betapa bodohnya. Sosok Demiolos menghilang. Sayangnya, pertarungan jarak dekat adalah keahlianku, kamu tahu. Gahak, Agnos. Pukulan tajam mendarat di tubuh Agnos. Dan seperti itu Agnos tertiup jauh. Kamu keparat, oi, sebaliknya, kamu cukup kuat. Meski secepat Aniki. Petik 2, Agnos menunjukkan kebingungannya sambil menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Kelompok Saria juga terkejut karena sebenarnya gerakan Demiolos tidak bisa ditangkap dengan mata mereka. Sudahkah kamu mengerti? Ini adalah kekuatan seorang utusan, kekuatan Demon God sama. Mengesampingkan itu, kamu datang untuk menghadapku juga, kamu sudah menyiapkan tekadmu bukan? Petik 2 tanda seru tanda tanya. Bahkan setelah Blue mengubah pendiriannya untuk melindungi dirinya dengan pedang panjang dalam bentuk naluri, Demiolos menghancurkan pedang panjang itu dengan tinjunya lalu meniup Blue, seperti apa yang dia lakukan pada Agnos. Hanya sejauh ini, meskipun aku sudah mempermudah kalian, benar-benar memalukan, cukup baik. Kalian berdua akan menjadi korban pertama. Petik 2. Mengatakan demikian, Demiolos mendekati Agnos dalam sekejap mata, mencengkeram lehernya dengan satu tangan lalu mengangkatnya. Agah. Petik 2. Apakah kamu akan mati lemas dulu, atau lehermu akan patah dulu? Sekarang, kematian apa yang akan kamu hadapi? Tak satu pun dari mereka. Tepat ketika Demiolos hendak membunuh Agnos, Altria melompat keluar lalu menyerang. Karena itu Demiolos melempar Agnos kemudian mengambil jarak. Tubuhku tidak bisa bergerak karena ketakutan.
Tapi sekarang tidak apa-apa, aku juga akan bertarung. Petik 2. Biarkan aku membantu juga. Setelah itu, Beth dan Altria keluar. Dan, seperti biasa, dia berkomunikasi melalui sesuatu yang menyerupai buku sketsa. Rupanya, dia adalah penerima takdirku. Seiring dengan wanita itu, petik 2, penerima takdirmu. Meskipun Altria memiringkan kepalanya dengan heran, kata-kata selanjutnya tidak ditulis dalam sketsa Beth. Kumu, dua orang bergabung dalam pertempuran sekaligus. Tetapi, bagiku, tidak peduli berapa banyak petualang atau siswa meningkat, itu tidak akan mengubah apapun, bagaimanapun. Petik 2, diam. Altria dengan terampil memanipulasi kapaknya, menyerang Demiolo. Mengakses hal itu, Beth juga memegang tinjunya yang dilengkapi dengan nakle. Benar-benar mengecewakan. Jika kalian bergabung dengan permainan, aku akan bertarung bahkan jika aku tidak ingin, apakah kalian ingin mati sebanyak itu? Petik 2. Sungguh buruk, ora. Saat Altria mengayunkan kapaknya dalam lengkungan besar, Demiolos dengan ringan menghindari itu, lalu mengarahkannya ke Beth, bukan dia. Sial, petik 2 tanda seru. Oh petualang, lihatlah. Dengan kekuatanmu, tidak ada orang yang dapat kamu lindungi. Petik 2. Menyatakan seperti itu, kepalan tangan yang mengemas sejumlah besar kekuatan terkubur dalam-dalam di perut Beth, dan persis seperti itu Beth diluncurkan tinggi-tinggi ke udara. Beth, apakah kamu memiliki cukup ruang untuk khawatir tentang orang lain? Saat Altria dengan cepat mengambil pose bertahan, dampak kuat menyerang kapaknya. Itu kemudian dihancurkan seperti pedang panjang blue, dampaknya bahkan mencapai Altria dan mengejutkannya. Dan akhirnya, Beth turun dari udara, menabrak tanah dengan keras. Kumu, sebelumnya, kamu bilang kamu punya takdir dengan Anglea dan aku. Tetapi aku tidak memiliki ingatan tentang wajah beruang itu. Tidak, bagaimana dengan yang ada di belakangnya? Petik 2 tanda seru tanda tanya. Menutup perlahan-lahan ke Beth yang tertahan, Demiolos mengulurkan tangan ke kepala kostum beruang. Lalu, kukuku, ahahaha, ahahaha. Ini MASTERPIECE. Fantastis, sangat fantastis. Petik 2, Anglea, bagus untukmu. Seseorang sepertimu, tidak, seorang korban bahkan lebih buruk daripada kamu ada di sini. Petik 2. Wajah telanjang yang diletakkan di belakang kostum beruang itu, adalah wajah yang benar-benar dipenuhi jejak terbakar dengan tidak ada satupun rambut yang berakar, wajah telanjang yang memilukan untuk dilihat. Tidak kusangka aku akan melihat manusia lain yang nasibnya telah terdistorsi oleh tanganku dalam sehari. Fantastis. Benar-benar enak dilihat. Kesempatan bagimu untuk membalas yang datang secara kebetulan, berakhir dengan sia-sia, menyedihkan. Inilah tepatnya perbedaan antara yang dipilih dan sisa orang. Benar, menangislah. Berteriaklah. Berteriak. Oh tidak, tenggorokanmu juga rusak, bukan? Ya ampun, di mana sikapku? Tapi, apakah kamu senang? Kamu tidak akan bisa mengeluh lagi. Petik 2, tanda seru. Tolong hentikan. Beatrice tanpa ragu melompat ke stadion lalu berkata begitu. Jangan melukai siswa dan guru lebih dari ini. Tapi aku tidak mau. Petik 2 tanda seru. Apa yang kamu salah pahami? Kamu tidak memiliki hak atau kekuatan untuk menyatakan pendapatmu. Cukup patuh dan bergabung dengan permainanku, kemudian mati dengan putus asa, ya, itu tepat di waktu yang tepat. Aku akan memberimu kematian yang penuh keputusasaan. Apa, itu tidak sulit. Aku hanya akan memotongmu dari ujung jarimu dan menekuk sendimu ke belakang. Mudah bukan? Aku buruk dalam sihir ofensif, tetapi sihir pemulihan adalah keahlianku, kamu tahu. Aku akan membangkitkanmu setiap kali berada di ambang kematian. Petik 2. Beatrice meringkuk karena kedengkian yang dibuat Demiolo. Beatrice, Nesan, tolong, lari. Kamu yang kalah harus tutup mulut. Agak. Demiolo mendekati Agnos dalam sekejap, lalu dia menendang wajahnya begitu saja. Dan kemudian, dia sekali lagi berbalik ke arah Beatrice, lalu perlahan berjalan ke arahnya. Pinggang Beatrice menyerah, dan dia jatuh dan duduk di tempat. Sekarang, tunjukkan wajahmu yang dipenuhi dengan keputusasaan. Berhei. Tangan keputusasaan secara bertahap diperluas ke Beatrice. Ada apa dengan situasi ini? Seichi yang baru saja kembali dari rumah sakit berdiri di sana dengan matanya
Pada saat itu, keputusasaan itu berbalik. Chapter 91 Putus Asa. Saat aku kembali dari rumah sakit, untuk beberapa alasan stadion diselimuti suasana yang aneh. Saat aku buru-buru menoleh ke atas panggung, ada seorang pria berjas lab berdiri di sana, dan di sampingnya ada orang-orang yang berjongkok, mengetuk, dan bahkan berbohong tentang, sebaliknya, bukankah mereka Agnos dan yang lainnya? Ada apa dengan situasi ini? Semakin dekat aku dengan mereka, semakin aku tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Dan kemudian, aku perhatikan ada dua orang yang memiliki bekas luka bakar yang besar di wajah mereka. Ada apa dengan bekas luka itu? Apakah kalian baik-baik saja? Setelah aku tanpa sadar mengatakan itu, hampir secara refleks, aku menggunakan Holy Mother's Healing, tingkat tertinggi sihir atribut cahaya, untuk dua orang yang memiliki bekas luka terbakar. Sementara, Holy Mother's Healing tidak bisa menghidupkan kembali orang mati, itu adalah sihir yang bisa menyembuhkan segala jenis cedera dan penyakit dalam sekejap, sepertinya. Sepertinya, bisa dikatakan, tidak ada yang bisa menggunakannya, jadi itu tetap sebagai legenda. Untuk sihir pemulihan yang saat ini sedang digunakan di dunia ini, tampaknya menambal anggota badan yang hilang adalah tingkat yang paling tinggi, dan bahkan yang biasanya meninggalkan gejala prognostik. Dua orang yang dibungkus cahayaku yang kemudian keluar tanpa terluka, bingung. Sebaliknya, kenapa kalian semua terluka? Tunggu, kamu dokter di rumah sakit, bukan? Kita harus membantu mereka dengan cepat. Petik 2. Kamu, dalam situasi ini kamu masih melihatku sebagai dokter rumah sakit. Petik 2. Iya, tidakkah kamu mengenakan jas lab? Ataukah itu cosplay? Tidak. Apakah konsep cosplay itu ada di dunia ini? Yah, tidak apa-apa. Bagaimanapun, semua orang menangis kesakitan, jadi kamu datang berlari ke mereka setelah mendengar mereka juga bukan? Kamu tidak ada di sana di rumah sakit. Petik 2. Petik 2, apakah aku salah? Saat aku memiringkan kepalaku dengan heran, pria dengan jas lab itu menatapku dengan tercengang, aku merasa enggan untuk mengatakan ini, tetapi apakah pekerjaanmu tidak akan kamu lakukan? Kalau tidak, aku harus melakukannya sendiri, kamu tahu, tidak, mungkin lebih cepat seperti itu. Pada akhirnya, aku menerapkan sihir pemulihan untuk semua orang yang telah pingsan. Semua orang sepertinya menderita luka-luka dan kerusakan, tetapi sama seperti wanita itu sebelumnya, karena suatu alasan, gerakan Barnasan diikat oleh cincin cahaya aneh. Barnasan boleh saja memiliki hobi semacam itu, tetapi memaksakannya pada orang lain itu. Aku tidak memiliki hobi seperti itu. Seiichi-kun, ini dilakukan oleh pria itu. Petik 2. Ketika aku secara spontan menoleh ke pria dengan jas lab sementara wajahku masih menunjukkan tampilan bodoh, pria itu menatap ke arahku dengan tatapan gigit. Aku tidak memiliki hobi seperti itu, jadi bahkan jika kamu memilikinya itu, kamu masih salah paham. Mendengar Tsukomi tajam Barnasan, aku memiringkan kepalaku lagi. Salah paham, lebih tepatnya, bagian mana yang salah dariku? Seiichi-kun, pria itu berbahaya, terutama cincin cahaya. Sangat terlambat. Ketika pria dengan jas lab mengganggu Barnasan, banyak cincin cahaya muncul dari bawah kakiku dan melingkariku. Itu adalah sihir Sealing Light, sihir tingkat lanjut atribut cahaya. Mereka yang terikat oleh ini tidak akan bisa menggunakan sihir, kamu juga, seperti Saint of Magic, tidak bisa lagi menggunakan sihir. Petik 2. Melihat lingkaran sihir yang melingkariku, Barnasan mengangkat suara yang dipenuhi keputusasaan. Apakah ini dimaksudkan untuk mengikatku? Sementara lingkaran cahaya tampaknya mengelilingi tubuhku, aku tidak merasakan sakit dan aku masih bisa menggunakan sihir dengan sempurna. Sebaliknya, melepaskan sihir semacam itu begitu tiba-tiba, siapa kamu sebenarnya? Saat aku melirik pria dengan jas lab itu dengan heran, sekali lagi, cahaya yang mengelilingiku dengan kuat terpisah dariku kemudian malah membatasi pria itu. Nah, apa ini? Mungkin sihir lingkaran cahaya yang dilepaskan oleh pria dengan jas lab telah membebaskannya, aku bisa tahu itu mengikat kuat padanya begitu keras sehingga bahkan suara berderit mencapai telingaku. Tidak, aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Selain itu, gelar, yang menundukkan sihir, tiba-tiba terpanggil.
Ketika aku memikirkan hal itu, tiba-tiba aku mendengar suara yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Tuan, bisakah aku mencekik Pang yang kurang ajar ini sampai mati seperti ini? Petik 2. Ketika aku melihat dengan seksama, salah satu cincin cahaya membuat gerakan seolah-olah memutar kepalanya lalu menatapku. Tidak, mungkin semuanya hanya ada di pikiranku. Kenapa aku bisa bicara denganmu? Sebaliknya, kamu bisa bicara. Petik 2. Mengapa? Kamu benar. Kenapa? Aku bertanya-tanya. Petik 2. Lepaskan Petik 2. Jangan bilang, pemahaman semua bahasa, yang aku miliki berfungsi, atau sesuatu. Sihir seperti ini. Petik 2. Berisik. Tuan sedang tenggelam dalam pikirannya, tutup mulutmu dan tunggu. Petik 2. Petik 2. Aku tidak bisa mendengar suara sihir dalam pertarungan melawan Cliff Sensei, tapi sekarang aku bisa mendengar dan bahkan bercakap-cakap dengannya. Itu berarti, karena aku memperhitungkan gelarku, aku menyadari bahwa sihir memiliki hidup di dalamnya, dan keterampilan, pemahaman semua bahasa bekerja karena itu. Sementara aku berpikir sepanjang garis itu, aku melihat raket di dekatku. Pang ini, di mana dia menyimpan kekuatan itu? Tuan, aku minta maaf. Ikatannya telah rusak. Petik 2. Menghalangi jalanku, kamu pantas mati. Petik 2. Ketika aku mengalihkan pandanganku ke suara, pria berjas lab yang diikat oleh cincin cahaya sampai ke wajahnya, dengan paksa mematahkan ikatannya dan saat dia dilepaskan, dia langsung melompat ke arahku. Untuk mengira kamu akan membajak sihirku, sepertinya kamu ahli dalam sihir, aku mengerti. Tidak, aku belum pernah menggunakan sihir apapun. Selain itu, kamu berani menghalangi rencanaku, bukan? Aku akan menganugerahkanmu kematian dengan tanganku sendiri. Petik 2. Mengatakan demikian, pria dengan jas lab berlari, lalu melingkariku di punggungku. Dapatkah kamu memahami sosokku? Aku bertanya-tanya. Bukankah dia hanya lari ke belakangku? Apakah itu secepat itu sehingga aku tidak bisa melihatnya? Berpikir demikian, aku membalikkan tumitku, lalu tinju pria dengan jas lab yang mencolok di perutku terlihat oleh mataku. Mencapai titik itu, aku akhirnya memperhatikan bahwa pria dengan jas lab itu memang berbahaya. Tidak, kamu terlalu lambat, aku. Lebih berhati-hati, aku akan sangat merefleksikannya. Saat aku dalam perasaan yang tidak bisa memaafkan karena aku akhirnya mengerti mengapa Barnasan panik, kepalan tangan, akhirnya, mencapai perutku. Pada saat itu, lengan kanan pria dengan jas lab itu meledak. Lenganku. Di mana lenganku? Petik 2. Lengannya benar-benar menghilang dari bahu ke bawah. Selain itu, seolah-olah potongan melintang telah dibakar oleh laser berenergi tinggi, bahkan tidak setetes darah pun tumpah. Petik 2. Aku minta maaf. Tidak, apakah ini salahku? Aku hanya berdiri diam, kamu tahu. BAJINGAAAAAAAN. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Berdiri. Jangan BOHOONG. Tidak, itu benar. Ketenangan yang dia miliki sebelumnya benar-benar hilang, pria dengan jas lab itu cemas. Tidak, jika kamu dengan tenang memikirkan ini, karena pertahananku telah mencapai tingkat di mana itu tidak dapat ditampilkan lagi, bukankah itu berbahaya jika aku diserang? Untuk yang menyerang, maksudku. Saat aku tanpa sengaja memikirkannya dengan tenang, pria itu memelototiku dengan mata merah. Menakutkan. Tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Melakukan itu padaku, seorang utusan yang memiliki kekuatan Demon GODSAMA. Petik 2. Tidak, aku tidak tahu tentang itu. Petik 2. Sementara masih cemas, pria dengan jas lab itu memukul wajahku dengan lengan kirinya.
SIHIRKU tidak BISAAAAAAAAA. Petik 2. Sekali lagi, lengan kiri pria itu menghilang. Mirip seperti lengan kanannya. Apakah ini benar-benar salahku? Dialah yang secara sepihak menuduhku, dan menilai dari kata-kata Barnasan, dia adalah orang jahat. Kehilangan kedua tangannya, pria dengan jas lab yang kehilangan keseimbangan tidak bisa menopang tubuhnya sendiri dan jatuh dengan indah. FUCK. Di tempat seperti ini. Petik 2. Entah bagaimana, maaf. Jangan minta maaf. Sama seperti seorang anak yang membuat ulah, dia melompat dengan kakinya dengan keras ketika dia berada di punggungnya, dan ketika mereka menyentuh tubuhku, dia akhirnya kehilangan kedua kakinya juga. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apakah kamu seorang anak yang membuat ulah? Aku sedang memikirkan itu, tapi sekarang dia kehilangan anggota tubuhnya, dia hanya bisa menggeliat di tanah dengan tulang punggungnya, aku tidak tahu persis apa yang dia lakukan, tetapi aku entah bagaimana merasa kasihan padanya. Berpikir demikian, aku menggunakan Holy Mother's Healing untuk saat ini dan memulihkan tubuh lelaki itu seperti semula. Bajingan, kamu mengasihani aku ini. Petik 2. Itu benar, ini akan menjadi seperti itu jika kamu memasukkannya ke dalam kata-katamu. Bagaimanapun juga aku merasa kasihan padanya. Saat aku memikirkannya, pria itu tanpa ekspresi menatap tanah. Aku dikasihani, katamu. Aku yang menerima kekuatan Demon God sama, aku yang telah melampaui umat manusia ini. Utusan ini, aku. Petik 2. Ada apa dengan pria ini? Sangat menyeramkan. Ketika aku tanpa sadar mengambil jarak dari pria jas lab yang bergumam sendiri, Al datang kepadaku dengan suasana lesu di sekitarnya. Seiichi, kamu menyelamatkan aku di sana. Tidak, apa yang terjadi? Kamu terlihat lelah. Aku akan memberi tahumu detailnya nanti, ini tentang dia sekarang. Dia cukup berbahaya, dia mengalahkan kita dan setelah semua. Lalu, Al, kamu juga. Petik 2. Itu sangat memalukan bagiku, ya, aku nyaris tidak bisa bertahan melawannya, dan berkat sihir pemulihan Seiichi, aku menjadi lebih baik seperti yang kamu lihat. Sementara mengatakan itu, Al menunjukkan padaku sebuah pose seolah-olah menunjukkan bisepnya. Ketika aku memanggil seorang pria dengan jas lab yang berjongkok, tepat ketika dia kehilangan ketenangan yang dia miliki sebelumnya, dia bangkit kembali dengan mata penuh kemarahan. Bajingan, jangan sombong, oke. Itu kebetulan. Ya, hanya kebetulan. Persetan denganmu, aku adalah utusan. Tidak mungkin kalah dari manusia biasa. Petik 2. Untuk menyembuhkanku, kamu akan menyesalinya. Karena tindakanmu yang penuh kebencian, keputusasaan yang lebih dalam akan muncul setelah semuanya. Petik 2. Memuntahkan itu, pria dengan jas lab berlari ke arahku. Petik 2 tanda seru. Sial, aku tidak bisa mengikutinya dengan mata aku. Petik 2. Sementara Al menggumamkan hal itu tepat di sampingku, aku diam-diam mengemas kekuatan ke tanganku. Ketika aku berdiri diam, pria itu melayangkan senyum jahat. Menghilang. Matilah karena mengetahui kamu tidak dapat melakukan apa-apa dengan wajahmu yang dipenuhi dengan keputusasaan. Aku akan membuatmu putus asa lebih jauh dari itu. Kukuku, Diam. Aku mengayunkan tanganku dengan semua kekuatanku. Petik 2 tanda pisah. Sebagai kesimpulan, banyak hal terbang menjauh dari pria dengan jas lab itu. Pertama, pakaiannya. Tidak ada satu pun dari mereka yang tersisa. Selanjutnya adalah rambut. Dia bersih dan menyegarkan di setiap tempat. Selanjutnya adalah gigi. Tidak satu pun yang tersisa. Kemudian bibirnya terkelupas, dan meskipun ia memiliki fitur yang cukup bagus, hidungnya mengarah ke atas dan membuatnya tampak seperti babi. Dia berada dalam kondisi di mana setiap jenis cairan menetes keluar dari tubuhnya, matanya semua putih, dan pantatnya menonjol keluar. Juga, martabatnya sebagai manusia mungkin juga hilang. Dia ditelanjangi dan bahkan bocor di depan umum.
Mustahil, 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 apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Bagaimana aku akan menang? Cara untuk menang. Persentase kemenanganku. Aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat, aku tidak dapat melihat kemungkinan kemenangan. Berhenti, 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 berhenti. Lengan, lenganku. Kaki. Tubuh. Anggota tubuhku. Tangan itu mendekatiku. Lelaki dengan jas lab itu, tidak. Lelaki telanjang itu menggumamkan sesuatu sementara matanya masih menunjukkan warna putih, dan tepat ketika aku berpikir dia melontarkan senyum gila, dia tiba-tiba tersentak lalu takut akan sesuatu, kemudian matanya kembali menjadi putih, dan tubuhnya kejang, mengerikan. Apa yang terjadi padanya? Aku bertanya-tanya. Mengatakan itu, apa ini? Bukankah ada terlalu banyak orang yang bocor dan menjadi botak dalam satu hari ini? Nah, ada hari-hari seperti ini bukan? Tidak, itu tidak mungkin. Tapi, ya, untuk saat ini, aku segar. Tidak, bukankah itu aneh? Kamu benar, dia yang disegarkan. Tapi aku tidak akan membicarakan itu. Sepertinya aku salah. Mengesampingkan hal itu, pada awalnya, aku benar-benar akan menggunakan kekuatan penuhku untuk memukulnya, tetapi saat aku hendak mengayunkan tinjuku, aku merasakan ini. Berbahaya. Jika aku menyerang seperti ini, aku tidak tahu persis bahayanya, tapi itu akan berbahaya, seperti itu. Bisa dibilang kosakataku buruk, bagaimanapun juga, saat aku hendak mengepalkan tangan yang penuh dengan kekuatan, bagaimana aku mengatakannya, aku mendengar derak yang tidak bisa aku pahami sepenuhnya. Itu tidak datang dari tubuhku sendiri atau dari orang-orang di sekitar. Dunia ini sendiri. Itu mengangkat suara keras. Itu jelas tidak baik. Aku yang merasakan itu dan segera mulai menyesuaikan kekuatanku. Dan kemudian ketika aku perlahan-lahan menurunkan outputku, aku tidak bisa lagi mendengar deritan, jadi aku mengkonfirmasi kembali apakah kekuatannya baik-baik saja jika aku menyesuaikannya ke titik ini, maka ketika aku menggerakkan tinjuku, lawan sudah memiliki wajah terdistorsi karena tekanan tinjuku, dan meledak begitu saja. Tetapi jika dia terus seperti itu, dia akan diusir dari arena ini, jadi dengan memanfaatkan sihir atribut Angina tingkat lanjut, Wall of Windstorm King, aku membuatnya tetap berada di dalam arena. Meskipun mereka semua adalah jenis sihir yang aku gunakan untuk pertama kalinya, aku menggunakan mereka dengan baik. Ini tingkat lanjut, tingkat lanjut. Kebetulan, ada sesuatu tentang rambut dan pakaian dan semacamnya yang tertiup oleh tekanan tanganku dan bukan sihir. Aku tidak peduli. Yah, banyak hal terjadi, tapi, pada akhirnya, ada apa ini? Kamu bercanda bukan? Al segera membalas komentarku. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.